Jadi direktur atau jadi humas? Direktur. Karena humas belum tentu bisa jadi direktur, tapi direktur bisa jadi humas. Yeay! Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PR dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi di CEO PR episode kedua. Dan hari ini kita akan berbincang kembali soal bagaimana dunia public relation, humas. Dan ini menyentuh pada level tertinggi dari public relation, yaitu para CEO, para direktur utama dan direktur rumah sakit. Tamu kali ini tidak kalah spesial pada episode pertama kemarin. Saya mengenalnya sudah sangat lama, tapi yang mungkin fenomenal adalah setiap ketemu dengan beliau ketika menduduki jabatan tertinggi rumah sakit, ada saja pengalaman yang beliau alami, yaitu sebuah krisis di rumah sakit. Saya mengenalnya dulu di Solo awalnya, di Solo. Dulu di Solo ada rumah sakit dulu namanya Balai Kesehatan Paru, terus kemudian jadi Rumah Sakit Paru. Beliau juga yang mengantarkan. Kemudian di Rumah Sakit Persahabatan, beliau direktur utama di Rumah Sakit Persahabatan, waktu itu ada krisis juga. Kemudian beliau ditugaskan ke Palembang, agak pulang kampung ini, di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan sekarang, nah ini yang fenomenal sekarang, begitu beliau pindah ke Rumah Sakit Sulianti Saroso, rumah sakit khusus infeksi, ternyata terjadi sebuah krisis yang nggak cuma rumah sakit, tetapi juga terjadi sebuah pandemi global namanya COVID-19. Pengalaman yang luar biasa dari tamu kita malam ini, saya perkenalkan Dr. Muhammad Sahril, spesialis paru, MPH. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Anjali dan kawan-kawan semua. Matur nuwun loh, ini Pak Dirut berkenan menerima kami ini di CEO PR with Anjari Umarjianto. Pak Dirut, ya. Saya ingin update terakhir gimana Sulianti Saroso hari ini ngadepin COVID-19 yang sudah bulan keberapa ini Pak? 7 atau ke-8 ini? 8. Gimana Pak? Soalnya masih bisa tidur pulas? Ya, kita sudah masuk bulan ke-9 di sini. Jadi sampai hari ini kita sudah menaikkan jumlah tempat tidur itu hampir 5 kali lipat. Dan saat ini masih terisi hampir 90-an% dari kapasitas yang ada. Artinya turnover-nya masih lumayan tinggi gitu loh. Karena kita adalah rumah sakit rujukan untuk COVID. Iya. Kalau disebut COVID-19, rumah sakit COVID, pasti publik akan pertama yang dalam benaknya adalah rumah sakit RSPI, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso. Betul ya? Brand itu begitu nempel. Bisa dirasakan nggak oleh Pak Sahril? Ya, karena itu peristiwa bersejarah menurut saya ya. Tanggal 2 Maret persis, itu Pak Jokowi mengumumkan pasien COVID 1 dan kedua itu ada di RSPI Sulianti Saroso. Jadi saat itu suasana yang sangat fenomenal ya, karena secara dunia semua negara kena COVID ini dan kita baru itu istilahnya diumumkan pertama kali oleh Pak Jokowi. Jadi istilahnya kalau orang awam pecah bisul di situ Pak. Bukan pecah telur Pak. Ya, betul. Nah, kalau saya perhatikan ini saya dari sisi public relation ya. Sejak 2 Maret gitu, rasanya nggak berhenti. Wajah Pak Sahril selalu menghiasi media. Nama Pak Sahril begitu naik daun lah, begitu tampil di depan di media. Gimana Pak? Rasanya gitu. Pengalamannya gimana? Ya, sebetulnya sebelum tanggal 2 itu sudah mulai. Oke. Jadi bulan Februari itu sudah mulai, tapi masih negatif saat itu ya, negatif. Ya, wartawan sudah hampir tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 9-10 malam itu nongkrong di sana banyak sekali. Dan saya suka bergaul dengan wartawan, jadi saya enjoy saja menghadapinya gitu loh. Nah ini menarik nih,
Jarang-jarang ada direktur rumah sakit bilang suka diskusi atau ngobrol dengan wartawan. Apa yang menarik dari ngobrol dengan wartawan, Pak? Rata-rata soalnya agak alergi nih dengar wartawan. Ya, karena saya merasa wartawan ini kan media ya, media penyambung informasi yang dapat mengkomunikasikan apa yang ada di kita kepada publik. Nah, saya kira itu media yang paling bagus. Nggak mungkin saya bisa ngomong sendiri tanpa media kan. Jadi artinya Pak Direktur Utama, Pak Syahrir melihat media sebagai partner, sebagai kawan. Iya, saya anggap itu sebagai suatu kawan, partner yang bisa memberikan informasi dengan komunikasi mereka gitu loh ya kan. Nah, jadi kita harus memanfaatkan mereka sebagai bagian dari tujuan institusi kita gitu loh. Rugi kita kalau tidak memakai dan menggunakan mereka gitu loh, Pak. Ya, nah ini yang perlu dibagi, Pak. Artinya gini, banyak kolega kita, teman kita tidak nyaman, jangankan direktur. Bahkan rekan saya yang petugas humas atau public relation pun tidak begitu nyaman dengan humas. Barangkali apa Pak yang membuat kemudian Pak Syahrir bisa merasa anggaplah nyaman berhubungan dengan media atau jurnalis? Ada wartawan botrek nggak di sana, Pak? Betul. Pertama saya nggak ada beban dulu ya. Saya nggak punya beban dulu. Yang kedua saya menganggap memang saya sangat butuh wartawan untuk menyampaikan apa yang kami lakukan, gitu ya. Nah sehingga wartawan saat itu cukup enjoy dengan kami beri ruangan yang spesial gitu Pak ya. Wah. Yang bagus, kemudian kasih kopi, selek gitu yang karena saya tahu mereka sangat lelah ya menunggu sehingga dia butuh minuman segar, snack sekedar walaupun tapi mereka sebetulnya tidak mengharap itu. Mereka dengan penerimaan kita saja, dengan senyum kita aja, mereka sudah merasa dia akan mendapatkan sesuatu yang mereka cari untuk disampaikan ke publik. Iya. Itu kunci utama saya pegang itu. Jadi betul-betul saya merasa mereka lah yang akan menjadi media untuk mengkomunikasikan kita gitu Pak. Ya. Pak Dirut, bisa digambarkan seberapa intens sih komunikasi Bapak selama pandemi ini, selama Rumah Sakit RSP Sulianti Saroso ditetapkan sebagai rujukan nasional, seberapa intens komunikasi dengan media? Misalnya, berapa banyak media yang sering kontak Bapak, berapa kali mereka kontak Bapak, sampai jam berapa, misalnya kayak gitu? Ya, jadi saya pertama kali pakai strategi dulu. Salah satu strategi dalam kewaspadaan kemarin yaitu adalah handling media. Oke, menarik. Jadi handling media saya pegang sebagai suatu bentuk bagian dari program kerja dalam era pandemi itu, gitu ya. Nah sehingga kita punya cara, kemudian punya program yang kita siapkan untuk para wartawan. Ya. Nah sekali lagi wartawan ini kan kadang-kadang maunya mereka. Ada yang pengen telepon, ada yang pengen video call, ada yang pengen jumpa pers dan sebagainya. Tapi semuanya saya layani sebetulnya, ya. Tapi akhirnya begitu agak ke belakang kita sudah membuat suatu cara memberikan informasi yang rutin tiap hari. Terjadwal ya? Saya umumkan, kami akan publik press release itu setiap jam 10. Ya udah kita siapkan itu, udah wartawan udah siap 10. Tapi begitu selesai, mereka itu nggak mau pergi Pak. Nah, nggak mau pergi. Apa yang ditunggu? Macam yang mereka cari ya. Ada yang nungguin ambulan yang masuk, kemudian ada yang melihat orang seliuran yang menurut mereka ada informasi-informasi yang ingin mereka dapatkan. Dan itu kami bebaskan, Pak. Dan kami tidak pernah memberikan jarak dengan mereka. Ya, dibebaskan itu artinya mereka bisa datang ke beberapa ruangan yang ini atau membebaskan? Tidak, membebaskan itu artinya dalam suatu kawasan yang zona hijau. Ya. Oke, zona hijau. Ya, karena di biasanya di rumah sakit ada zonasi tentu. Betul. Dia
walaupun kita bilang Mas hari ini stop ya informasi, kenapa jadi mereka nggak pulang atau nggak mungkin pulang, tetap nungguin kabar gitu ya. Wah itu seru banget saat itu, dan hampir semua media Pak, hampir semua media, dan mobil apa pemancar itu SNG nggak kurang lima Pak. SNG. Betul, itu besar-besar mobilnya datang semua, dan selama hampir sebulan mereka di sana gitu loh Pak. Kalau dalam hitungan Pak Syahrir misalnya, dalam seberapa banyak Pak Syahrir pernah ngadepin media dalam satu konferensi pers? Hampir 50 lebih tuh. 50 lebih media cetak elektronik. Iya, jadi dengan kameranya, dengan mereka bertanya itu, saya dari sini, saya dari sini, saya dengan semua itu. Jadi satu hari bisa lebih dari 10 kali Bapak mesti ngadepin mereka untuk permintaan wawancara. Tidak begitu. Jadi satu konferensi pers itu bisa sampai 50 kali, ya kan? Tetapi ada wartawan. Ya, ada 50 wartawan. Tapi ada mereka yang ingin khusus itu dia telepon. Tapi dia biasanya minta dulu lewat humas kami untuk minta waktu, dan itu kita layani gitu Pak. Nah kalau bicara tadi lewat humas, sebetulnya bisa digambarkan nggak Pak, bagaimana sih Pak Syahrir selaku Direktur Utama membangun kehumasan di, bolehlah sekarang di RSPI. Di RSPI bagaimana Bapak membangun sistem kehumasannya, ke public relation-nya seperti apa? Jadi betul tadi Pak Anjari, saya hampir setiap rumah sakit yang saya lalui itu awalnya dengan krisis begitu ya. Iya. Kita sudah mempunyai suatu pendapat, dan saya masukkan kepada seluruh pegawai. Sebetulnya fungsi PR itu oleh seluruh pegawai itu semuanya PR gitu, semua pegawai. Itu sebuah value yang luar biasa itu. Soalnya begini, begitu seorang pegawai ini dia pergi kemana, dia harus bercerita tentang rumah sakit kita. Benar. Kalau dia mau Instagram, dia foto lah dengan rumah sakit kita. Itu dia sudah public relation, ya kan? Dengan dia. Kalau saya tanya ke Bapak, PR Bapak ada berapa? Kenapa? Jumlah PR Bapak ada berapa orang? Nah, bentar gini Pak. Jadi PR itu ada yang dalam jabatan struktural, tapi ada yang tidak. Oke. Ya, kan? Tapi saya sudah mengatakan kepada mereka, semua pegawai, apalagi pimpinan, ya pimpinan itu harusnya dia sebagai PR. Nah, kalau saya harus PR utama dari rumah sakit. Wah. Saya harus PR utama rumah sakit, dan saya lah yang mengontrol PR. Yang mengontrol itu karena apa? Saya ingin rumah sakit kita mempunyai suatu citra baik, membangun komunikasi yang baik kepada seluruh, ya. Tapi ingat, saya juga mengatakan PR ini kan bukan hanya keluar loh, ke dalam juga PR loh. Jadi iya, betul. Dan itu tidak gampang. Dan ada masa krisis juga loh Pak Anjari ya. Bahkan banyak Pak Direktur, menurut riset itu lebih dari 75% krisis itu disebabkan dari internal crisis. Betul. Jadi, dan itu lebih sulit menghadapinya daripada yang luar menurut saya loh. Ya. Oh iya. Loh ya, karena dia tahu dalam kita dan bisa memberikan suatu hal yang kurang baik dengan kita kalau ini tidak kita handling dengan baik. Ya, menarik. Tapi kalau luar itu menurut saya agak lebih mudah, karena kita mempunyai suatu kekuatan yang kita memiliki informasi itu dengan baik gitu. Iya. Tapi karena orang dalam akan banyak sekali tantangannya ya kalau dari dalam itu krisis. Betul, apalagi kalau para dokter, perawat dua itu aja yang komplain dan mereka bersatu, maka bisa lumpuh loh rumah sakit, betul nggak ya? Betul ya? Betul. Jadi mereka juga harus diberikan suatu handling yang bagus Pak. Ya, internal public relation. Ya, supaya mereka menjadi bagian kita betul, dan dia harusnya sama-sama membangun ini gitu loh. Tapi saya prinsip PR utama harus direktur utama. Iya. Menarik nih Pak, saya mau dalemin di situ. Artinya kalau saya selalu pendekatannya 3 ya. Public relation itu menyangkut mindset, menyangkut sistem, dan menyangkut leadership.
Ya. Nah, soal mindset, rasanya Pak Dirut excellent ini, bahwa sebetulnya PR itu adalah seluruh Civitas Hospitalia itu PR. Betul. Leadership, saya nggak usah ragu. Bapak di berbagai rumah sakit mengatasi krisis dengan baik, dan terakhir sekarang good handling lah. Nah, sekarang bagaimana Bapak setelah mindset oke, leadership Bapak sampai sekarang oke. Nah, kemudian bagaimana Bapak membangun sistem di dalamnya? Artinya kalau bicara sistem adalah bagaimana alokasi sumber dayanya, bagaimana penganggarannya, bagaimana perencanaannya, bagaimana peran Bapak sebagai direktur utama membangun sistem public relation di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Ya, jadi pertama tadi mindset sudah kita rubah ya, kita masukkan semua. Jadi saya bilang kepada mereka, ayo dong, kalau kamu punya Facebook, punya Instagram, bikinlah kita sebagai bagian dari kita. Nah, itu kan satu. Nah, untuk sistem kita kan ada yang namanya PKRS ya, kemudian kesehatan rumah sakit, ada pelayanan pelanggan, ada humas. Nah, ketiga unit ini saya kemas jadi satu. Nah, jadi begitu saya masuk kemarin, ini kan terpisah semua nih Pak Nyari ya, ada PKRS. Udah, kamu saya satukan ya, saya langsung pimpin. Oke. Itu disatukan dalam bentuk apa Pak? Di rumah sakit kan ada dalam satu unit kerja aja, satu unit kerja. Fungsional. Iya. Jadi kalau di Sulianti Saroso struktur organisasinya dia namanya instalasi kah atau bagian atau subbagian? Ya, jadi ada dua sekarang ini, tapi fungsinya jadi saya satukan. Oke. Jadi ada humas sendiri, ada PKRS dan pelayanan pelanggan, tapi mereka saya satukan dalam satu fungsi. Sistem kerja yang sama. Ya, betul. Terintegrasi. Ya. Jadi kapan ini bentuk? Karena PKRS itu juga public relation loh, ya kan? Oh ya. Bagaimana dia mengadvokasi supaya berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian pelayanan pelanggan juga public relation kan, apalagi humas gitu. Cuma nanti secara sumber daya dan penganggaran bagaimana Pak Dirut? Kenapa? Penganggaran dan penempatan sumber daya manusianya seperti apa? Apakah di backup penuh oleh direktur utama? Ya, betul. Saya memberikan prioritas ya, apalagi ini di era pandemi kemarin, saya bilang ini tidak as usual, tapi harus menjadi gerak cepat, kemudian dengan anggaran khusus, gitu Pak, anggaran khusus. Jadi ya memang semua harus di backup itu. Nah kemudian SDM-nya Pak ya, SDM. Nah sekali lagi memang kalau boleh saya sampaikan tidak takabur gitu Pak ya, saya terjun langsung Pak. Untuk mendrive mereka, ini loh kamu harus membuat ini. Jadi membuat berita foto aja saya harus mengajari dia dengan gampang ya, gampang. Kemudian bagaimana cara membuat suatu bentuk promosi, kemudian bagaimana membentuk macam-macam lah gitu. Dan mereka akhirnya terlatih dan cepat mereka ya. Karena ternyata karyawan kita itu kalau di empowering itu muncul mereka. Tapi saya kasih contoh-contoh sebelum saat saya di Persahabatan, saya saat di RSMA, ini contoh-contoh mereka, oh ya bisa Pak, saya bisa begitu katanya. Jadi tinggal meng-ATM saja Pak, istilahnya. ATM, menarik nih. Bapak mengeluarkan beberapa istilah yang menarik dalam leadership, ada empowering dan Bapak melakukan itu rupanya. Ya. Empowering, karena kan dalam leadership itu salah satunya menempatkan orang pada orang terbaik di posisinya. Yang kedua coaching, ada empowering, dan Bapak melakukan itu dengan sangat baik. Saya dalam hal pengambilan keputusan misalnya, apakah misalnya public relation itu juga bisa laporan ke Bapak secara langsung, diberikan selain juga jenjang-jenjang birokrasi? Ya, makanya mereka menurut sistem yang saya buat kemarin dan sampai saat ini, untuk tim unit kerja ini langsung di bawah saya, Pak. Langsung di bawah saya. Nah, bagaimana dengan struktur Bapak? Di bawah Bapak kan ada direktur, ada kepala bidang. Artinya apakah mereka juga tidak merasa abaikan karena langsung memberikan ke Dirut? Tidak. Jadi kita sudah ada suatu komitmen di awal. Jadi ada hal-hal yang harus saya bawahi langsung, tapi ada hal-hal yang saya serahkan kepada para direksi yang lain. Artinya ada pembagian kewenangan? Dalam konteks public relation juga ada pembagian kewenangan? Oh iya, mereka membackup sesuai dengan bidang mereka. Contoh, direktur medik, dia akan membackup krunya public relation ini dengan bidang layanan medik.
Kemudian kalau dia direktur SDM, direktur umum, dia akan membackup itu. Tetapi untuk kontennya, isinya, strateginya, masih saya yang memegang dengan maksud, karena ini kan era pandemi Pak, harus kita turun langsung ini, tanpa harus melalui birokrasi yang lain. Betul, sangat menarik itu Pak. Nah, Bapak, saya agak mau tarik lebih luas lagi pandangan kita. Saya pengen tahu perspektif Bapak soal public relation rumah sakit itu sebetulnya seberapa urgent penting buat rumah sakit dalam membangun reputasi dan kepercayaan publik. Oke. Jadi ini akan saya bagi dua dulu ya. Ada bagian yang di era sekarang ini kan pandemi ini, wabah. Yeah. Nah, kenapa saya langsung? Tetapi begitu nanti sudah tidak era wabah, maka dikembalikan kepada struktur yang ada, karena sudah jalan, gitu ya, sudah ada. Nah sekarang tadi kan betul Pak Anjari, satu mindset ya harus kita lakukan dulu Pak ya. Kemudian SDM-nya kita bangun. Jangan lupa penganggaran penting Pak, penganggaran penting. Nah tentang empowering tadi ya, pengalaman saya Pak Jari, ternyata ada juga loh perawat, dokter yang memang pinter di bidang public relation ini. Iya. Nah, saya masukkan dia fungsinya saja, fungsinya kita tarik. Ya, termasuk desain grafis. Kenapa? Begitu kita keluar itu harus bagus loh, nggak boleh kita asal keluar. Iya. Secara konteksnya harus, jadi kontennya sudah tersedia banyak, tapi konteks tampilan how to deliver message-nya harus. Oh iya. Dan saya kawal betul itu dengan maksud, saya bilang kalau keluar titik komanya saya harus ikut dengan maksud tidak ingin. Ada pengalaman keliru. Tapi setelah itu kan sudah bisa dilepas, mungkin jalan gitu. Nah, jadi awal-awalnya saja Pak, awal-awal ya saya. Iya. Oke, gimana dengan pemasaran di tempat Bapak? Nggak ada irisan tumpang tindih dengan pemasaran? Nah, jadi gini, mungkin perlu disamakan persepsi kita dengan pemasaran ya. Jadi sebetulnya terutama rumah sakit pemerintah ya, kayak gitu ya. Ya, itu pemasaran itu sebetulnya bagian dari public relation sebetulnya Pak ya. Dari kacamata pasar begitu. Iya, kenapa? Ya, yang kita omongkan ini kan pemasaran sebetulnya ya kan. Memasarkan apa yang kita pasarkan, kebaikan, betul nggak ya? Iya, informasi betul. Yang betul, informasi yang jujur dan meyakinkan orang, itu pemasaran sebetulnya, ya kan? Iya, betul. Jadi pemasaran itu bukan berarti jualan loh ya, beda. Kalau jualan itu sales itu datang Pak, kami punya ini, harganya sekian, itu sales. Silakan beli. Iya, silakan beli. Iya, silakan beli. Ini tidak. Begitu kita ngomong bagus, menyampaikan informasi, mereka kan akan datang, ya kan Pak, untuk tertarik. Ya. Oke Pak, ini di bagian akhir. Kira-kira pesan apa yang Bapak bisa mau sampaikan kepada industri perumahasakitan atau perumahasakitan Indonesia soal kehumasan seperti apa Pak? Jadi gini, PR ini ya, atau terserah Pak Anjari dan kawan-kawan merumuskan kembali dulu, udah saya jawab. Bagaimana irisan humas, public relation, pemasaran ini dikemas betul. Nah kalau menurut saya ini bagian dari fungsi manajemen Pak, yang harus dikelola sendiri, tidak kalah penting dengan pelayanan medik, pelayanan keperawatan, gitu semua, ya kan? Nah jadi dikemas sehingga apa? Mereka ini bagian dari untuk mengkomunikasikan apa yang telah kita lakukan, ya kan, kepada publik. Ya, sehingga dengan mengkomunikasikan yang benar ini, publik itu akan menilai kita, mencitrakan kita sebagai suatu rumah sakit yang bagus itu Pak. Nah, tapi sekali lagi pentingnya PR ini antara internal dan eksternal harus imbang ya. Jangan kita hanya keluar bagus tapi ke dalam kita ternyata pegawai kita tidak paham dengan program kita, ya kan? Nah, sehingga mereka tidak menjadi bagian dari kita sepenuhnya apabila ini. Nah, untuk itu fungsi PR tadi ke dalam harus kuat juga loh, supaya apa?
mereka sama-sama tadi menjadi PR bagi rumah sakit secara keseluruhan. Baik, pertanyaan terakhir, pilihan internal public relation atau external public relation? Dua-duanya. Milih satu, Pak. Hah? Milih satu. Hah? Milih satu. Internal atau eksternal? Kalau saya internal dulu. Oke. Jadi direktur atau jadi humas? Direktur. Direktur. Karena humas belum tentu bisa jadi direktur, tapi direktur bisa jadi humas. Yeay. Betul nggak? Ya. Terima kasih Dr. Muhammad Syahrir, spesialis paru MPH, obrolan yang sangat menarik dan tentunya akan sangat bermanfaat buat Civitas Hospitalia dimanapun berada di Indonesia dan juga khususnya praktisi public relation dan kehumasan rumah sakit. Terima kasih ya Pak Direktur atas kesempatannya dan kita ketemu bisa lain waktu lagi. Sukses, salam sehat Pak, jaga semangat dan sehat terus. Amin. Terima kasih, salam semua ya. Iya, terima kasih. Demikian CEO Public Relation Bit Anjari Marjianto dan sampai ketemu pada episode berikutnya. Assalamualaikum dan salam PR. Salam.